Dikutip dari jpnn.com Jakarta, peluang menggantikan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat atau TMS, bagi sebagian kalangan honorer ini merupakan angin segar. Mereka mulai mendekati Pemda masing-masing untuk menanyakan lebih lanjut proses pergantian tersebut. Ketua Forum Guru Tidak Tetap GDT Kabupaten Kebumen Musbihin mengaku telah menelisik lebih dalam regulasi mengenai pengisian formasi yang ditinggalkan peserta berstatus TMS atau mengundurkan diri. Pergantian itu diatur dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional yang bisa diisi P3K jabatan guru ada di nomor 42. Selain itu, dalam keputusan Menpan RB nomor 1197 tahun 2021, jabatan guru ada di nomor 51. Dengan demikian, aturan dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 bisa dipakai oleh P3K guru, walaupun ada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang khusus guru juga. Di dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, pasal 34 ayat 1 sampai 3 mengatur mekanisme pengisian formasi yang kosong karena peserta seleksi P3K mengundurkan diri dan TMS. Dari regulasi itu, kata Musbihin, yang menjadi penentu adalah pejabat pembina kepegawaian atau P2K. P2K yang harus mengumumkan siapa peserta yang TMS dan mengundurkan diri. Kemudian mengajukan usulan pergantian kepada Ketua Panselnas, dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kesimpulannya, merapat ke Badan Kepegawaian Daerah BKD, kabupaten atau kota masing-masing menanyakan yang TMS atau mengundurkan diri agar bisa diganti peserta ranking bawahnya. Dia menyebutkan Forum GDT Kabupaten Kebumen akan berkoordinasi dengan BKD pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Selain itu, mereka akan terus berjuang agar ada regulasi baru bagi guru honorer sekolah negeri yang lulus passing grade tanpa formasi. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa ini merupakan kabar lanjutan dari video kami yang sebelumnya, dan ini menjadi angin segar pada sebagian rekan-rekan guru honorer. Jadi menurut Musbihin, setelah ia menelisik bahwa yang menjadi penentu pergantian calon P3K yang mengundurkan diri itu adalah pejabat pembina kepegawaian P2K, karena nantinya pejabat pembina kepegawaian P2K itu yang mengajukan usulan pergantian kepada Ketua Panselnas ataupun kepada pihak BKN. Itu yang perlu rekan-rekan perhatikan. Semoga nanti kedepannya regulasi ini cepat terrealisasikan agar para rekan-rekan yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu bisa jelas arahnya. Karena di sini pihak BKN sendiri itu sudah mengambil langkah tegas terkait masalah ini. Sebab banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dan non-guru itu mengundurkan diri di tengah proses pemberkasan dan penetapan nomor induk pegawai, yang alhasil membuat gerah para pejabat BKN. BKN memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada peserta CPNS dan P3K yang mengundurkan diri. Dasar BKN juga sudah jelas, yakni 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Jadi bagi peserta CPNS, P3K guru, P3K non-guru yang mengundurkan diri di saat pemberkasan tengah berjalan, tentu data nomor induk kependudukan atau NIK-nya itu akan diblokir. Itu yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Bapak Suharmen. Menurut Bapak Suharmen, dengan diblokirnya data NIK, peserta yang bersangkutan tidak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS maupun P3K guru maupun non-guru pada tahun-tahun berikutnya. Intinya mereka tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2022 ini maupun seleksi CPNS. Ditambahkan lagi oleh Bapak Suharmen, jadi bagi mereka yang sudah diterbitkan NIK-nya yang kemudian mengundurkan diri, maka NIK dan NIP-nya itu akan aktif selamanya, kecuali ada permohonan dari instansi untuk menghapus NIP-nya. Meski yang bersangkutan tidak pernah menjadi pegawai, tetapi NIP dan NIK akan tetap terus aktif. Menurutnya, NIK dan NIP itu untuk mengunci status yang bersangkutan agar tidak bisa mengikuti seleksi pada tahun-tahun berikutnya.
karena sudah ada aturannya, datanya akan terkunci oleh sistem. Itu yang ditegaskan atau penegasan dari pihak BKN Bapak Suharmen. Jadi nantinya untuk para rekan-rekan yang sudah mengundurkan diri pada saat penetapan NIP atau proses penetapan NIP P3K, maka rekan-rekan itu akan dikenai sanksi. Dan buruknya lagi, pada tahun-tahun berikutnya rekan-rekan itu tidak akan bisa mengikuti seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Itu hal terburuk yang terjadi apabila rekan-rekan mengundurkan diri pada saat pemprosesan penetapan NIP P3K maupun NIP CPNS. Dan perlu rekan-rekan ketahui, hal ini sama dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak BKN, yaitu tentang penggantian kelulusan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2021 yang bernomor 3 tahun 2022. Saya rekan-rekan perhatikan di sini pada poin atau pengumuman nomor 9 bahwa apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2021 namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat atau mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000 sesuai format dan template yang tercantum dalam laman https://sscasn.bkn.go.id atau sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 4 pengumuman ini. Dan poin yang ke-10, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2021 dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai atau NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi yang tidak boleh melamar pada penerimaan aparatur sipil negara untuk 1 periode berikutnya. Jadi hampir sama dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak BKN bagi para peserta seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2021. Dan untuk seleksi P3K pun mungkin hampir sama seperti ini, karena nantinya ada sanksi berat bagi para rekan-rekan yang mengundurkan diri pada saat proses pemberkasan NIP atau pada saat proses penetapan NIP. Semoga saja regulasi ini untuk para calon P3K itu lebih cepat terwujud, karena ini nantinya akan menguntungkan para rekan-rekan guru honorer atau rekan-rekan calon P3K guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Mungkin itu saja, sekian informasi tambahan yang dapat kami berikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi para rekan-rekan guru honorer maupun rekan-rekan calon P3K. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.